14 Maret masuk IGD karena sakit panas. Ini kesaksian beliau ya, kesaksian. Oke, good, ya. Dan karena sakit panas dan selama 3,5 minggu sudah dirawat karena paru-parunya setelah di ronsen ada seperti awan putih. Wow, oke. Wow, ini saya merinding juga ini. Ya, ini ada kesaksian ya dari pendengar yang memang artinya mengalami anaknya tadi kena COVID-19 ya. Oke, kita dengarkan ya terus ya. Tanggal 21 Maret saya diberitahu dokter bahwa kami sekeluarga sudah harus menerima keadaan yang terburuk karena paru-paru Mas Juda, nama Mas Juda sudah tidak kekuatan karena diserang virus ini. Saya sangat sedih, saya menangis sama Tuhan. Seluruh keluarga saya beritahu untuk berdoa untuk Mas Juda. Oksigen dalam darah semakin turun. Puji Tuhan, tanggal 3 Tuhan buat semuanya terbalik 180 derajat. Wow, yes. Mujizat Tuhan terjadi dan Mas Juda disuruh lepas oksigen dan infusnya. Setelah diperiksa dinyatakan negatif dari virus ini. Tapi harus tunggu pemeriksaan ulang swab lagi untuk benar-benar sudah bersih dan dinyatakan negatif dari virus corona. Di ronsen lagi dan akhirnya ketika umat Kristen memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, anakku juga dinyatakan boleh pulang. Wow. Dan doa kami didengarkannya dan dikabulkannya. Yes. Puji syukur anakku yang sudah begitu payah bernafas sudah susah, kondisinya sudah sangat menurun, tapi puji syukur Tuhan pulihkan kembali seperti semula. Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Wow, haleluya. Terpujilah nama Tuhan karena itu. Janganlah jauh dari Tuhan. Mintalah dalam doa dan tak putus-putus, pasti Tuhan akan menjawab. Inilah kesaksian saya. Semoga kalau ada keluarga bapak ibu yang terkena virus corona ini, jangan takut, berdoalah pada Tuhan dan bertobatlah karena dia akan bekerja. Tuhan pasti akan memberikan kita kebaikan. Haleluya. Wow, saya pengen tepuk tangan dulu. Yes. Ini saya bacakan juga merinding. Ini wanita penolong yang berkemenangan dalam roh ya. Ya, ini kesaksian tadi saudara dengar, saudara saksikan sendiri bagaimana seorang ibu yang benar-benar juga secara manusia pasti sudah hopeless ya. Hopeless, karena kena virus COVID anak beliau gitu, dan dokter bahkan sudah bilang harus sudah siap terima kenyataan pahit dan terburuk. Ini bagi seorang ibu tuh waduh, apapun yang terjadi anaknya pasti akan disembuhkan, artinya harapannya adalah seperti itu. Tapi dokter juga melihat situasi kondisi secara medis bahwa nggak bisa tertolong, jadi hanya ya sudah harus bisa terima kenyataan apapun. Tapi ini yang saya katakan, wanita yang berdoa bisa membalikan 180 derajat, tadi dikatakan beliau ya? Iya, 180 derajat berbalik. Karena apa? Karena dokter akhirnya menyatakan bahwa anaknya yang tadi sudah kena virus COVID itu sembuh. Dan sampai hari ini boleh pulang dan menikmati berkat Tuhan bersama keluarganya. Wow, dahsyat. Ini dahsyat gitu saudara. Kita semua sedang mengalami situasi yang sangat mengerikan di dalam bangsa ini, dan bukan cuma kita di bangsa ini, tapi semua bangsa di seluruh dunia. Tetapi tahukah saudara, tugas kita harus jangan sampai hilang. Wanita penolong, tugas saudara adalah crying out, berdoa saja. Apapun yang terjadi kita harus kuat dalam doa, karena satu kesaksian yang kita baru dengar tadi itu hanya dengan doa loh saudara. Karena secara medis sudah dipastikan bahwa tidak tertolong lagi ya. Tetapi bagi Tuhan, Dia penolong ajaib. Pasti yang terjadi adalah apa yang menjadi rancangan damai sejahteranya. Kenapa? Sekali lagi, karena ada perempuan yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengharapkan mujizat yang terjadi, dan itu yang terjadi. Kemenangan yang dahsyat. Terima kasih untuk Bu Flora yang sudah memberikan kesaksian ini, luar biasa. Dan apalagi tadi ini juga ditambahkan tanggal 21 Maret saya diberitahu dokter bahwa kami keluarga sudah harus menerima keadaan terburuk karena ternyata sampai nggak kelihatan gitu paru-parunya. Kan itu kan secara medis bahwa betul-betul memang sudah sangat tidak bisa, makanya dokter sampaikan harus bisa terima kenyataan buruk sekalipun. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang buruk karena rancangannya adalah damai sejahtera. Tapi ingat, kuncinya adalah doa dan doa dan doa. Saya pernah menyampaikan pesan roh bahwa doa seperti apa? Doa yang cengeng seperti orang yang pasrah, atau doa yang punya kuasa dan berserah total karena percaya.
Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Beda loh saudara. Doa orang bisa nangis-nangis, tapi doa yang cengeng. Maksudnya begini, doa yang kekanak-kanakan, Tuhan tolong perhatikan aku begini, aku ini doa yang cengeng, doa yang gak ada iman. Tapi doa yang lahir dengan satu keyakinan percaya, walaupun gak ada dasar untuk percaya. Jadi saya boleh saksikan bahwa ibu terkasih ini mengambil firman Tuhan seperti Abraham, sekalipun gak ada dasar untuk percaya, tetapi Abraham tetap percaya juga. Dan itu yang diperhitungkan Tuhan sebagai satu kemenangan, karena itu yang terjadi. Ini iman kita. Tugas kita berdoa saja, tapi tadi bukan doa yang cengeng saudara, bukan doa kanak-kanakan yang mau diperhatikan, tapi doa yang percaya dengan iman seperti yang Yesus doa. Dia berdoa, dia percaya. Memang Tuhan tolong laluikanlah semua ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu yang terjadi. Sekali lagi, doa yang tahu pada tujuan, karena Yesus tahu dia harus sampai ke puncak keselamatan bagi semua umat Kristiani yang percaya, bagi orang yang percaya maksudnya. Ya, dan dia harus sampai di situ. Makanya secara manusia dia mengeluh, Tuhan mengapa bisa lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Seberapa banyak saudara hari ini berdoa, doa dengan ketakutan atau doa dengan kemenangan? Ini perlu satu kemenangan roh loh saudara. Kita berdoa tapi ada banyak orang yang berdoa dengan satu ketakutan. Ini mengerikan. Kalau saudara berdoa dengan ketakutan, ini mengerikan. Artinya jangan doa dengan ketakutan yang sepertinya tidak ada harapan. Saudara harus doa dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan bekerja. Cara Tuhan itu ajaib. Dan ini iman kita saudara. Iman itu perbuatan di dalam keyakinan tanpa ragu sedikit pun harus terjadi. Wanitanya Allah, kita adalah pagar-pagar doa yang kita harus lakukan dalam roh kita adalah berdoa dengan keyakinan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan kita harus percaya Allah bekerja lebih jauh dari yang kita harapkan. Haleluya. Haleluya. Bahas tentang perempuan yang hebat juga terima kasih untuk pokok doa yang sudah mulai masuk. Di sini ada Mbak Nonis juga yang matur nuwun kebenaran firman Tuhan yang dibagikan malam hari ini. Yes. Dan untuk pokok doanya nanti supaya semakin semangat untuk berdiri menjadi perempuan yang perkasa dalam roh di akhir zaman supaya jadi berkat. Amin. Dan satu ayat lagi saya sharekan sebentar ya sebelum kita lanjut bertanya-bertanya. Silakan yang bertanya dan minta didoakan. Terus kirim pesan-pesan saudara dalam WhatsApp. Nomornya dulu, nomor WhatsAppnya radio di 0856 2929 400. Oke, sekali lagi di 0856 2929 400. Silakan kita interaktif, kita bertanya, kita mau minta didoakan bersama-sama. Ini momen yang tepat untuk kita saling mendukung dalam roh. Kita baca sekali lagi satu firman Amsal 31 ayat 17 saudara ya. Ya, kita akan bicara siapa wanita ini, wanitanya Allah itu seperti apa gitu ya. Amsal 31 ayat 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Luar biasa. Jadi wanita penolong itu bukan seorang yang lemah, tapi dia harus benar-benar kuat di dalam roh. Dia harus ikat pinggangnya dengan kekuatan. Pinggang dengan kekuatan. Apa kekuatannya? Dia adalah firman Allah. Dan dia harus menguatkan lengannya untuk bekerja dalam kemenangan ilahi. Jadi roh saudara harus kuat untuk menjadi seorang penolong di dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan setiap pribadi, orang-orang yang membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus yakin bahwa tadi terang Tuhan itu bersinar di dalam diri kita, dan kita menjadi seorang penolong di dalam roh. Jangan ada banyak orang yang mungkin sudah stres juga di rumah terus gitu ya, karena at home, stay home, banyak yang stres. Ini bahaya saudara. Kalau saudara gini kalau saudara kita harus di rumah, sebenarnya kan kita harusnya ngalamin kekayaan, karena di rumah akhirnya kita bisa yang namanya mengadakan family altar. Luar biasa. Saya teringat tentang Sarah dan Abraham, wanita penolong yang namanya Sarah. Abraham itu Tuhan bilang gini, keluar dari negerimu, dari saudaramu, dan pergi ke tempat yang akan aku tunjuk. Berarti Abraham itu mengemas semua pakaian-pakaiannya dan membawa istri dan juga Lot bersama dengan dia, saudaranya dia ya adalah Lot, pergi keluar, tapi belum tahu ke mana arahnya, tujuannya. Tetapi ketaatan yang Abraham lakukan, dan ketaatan itu di mana Tuhan berbicara atau dia bertemu dengan Tuhan, di situ Alkitab katakan dia membangun mezbah. Nah, saudara bisa bayangkan, bangun mezbah tidak ada orang lain, hanya dia sendiri dengan Tuhannya.
Di mana? Di tanah asing, di tempat asing. Tetapi dia tetap membangun mezbah dengan Tuhan. Ini luar biasa. Nah, hati-hati saudara yang selalu berharap kalau ada hadirat Tuhan karena banyak orang, gitu ya. Sekarang gereja nggak bisa kan beribadah dalam ruangan gedung, maksudnya. Ini yang saudara harus temukan, bagaimana kekayaan roh itu terjadi buat saudara karena saudara bertemu dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada, selalu ada yang namanya connected, ya, komunikasimu dengan Tuhan. Ada yang namanya hubunganmu dengan Tuhan, membangun mezbah kepada Tuhan. Seperti yang Abraham lakukan. Lalu apakah Sarah mengeluh? Aduh, kamu diberkati Tuhan sangat banyak Abraham, suamiku. Aku minta dong bangun istana, bangun rumah yang bagus supaya aku bisa berdoa di situ. Tidak. Sarah nggak minta, walaupun ada peluang untuk dia minta karena kita katakan Abraham sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi Sarah menjadi istri penolong yang baik sebagai suaminya. Kemanapun Abraham pergi, dia juga ikut membangun mezbah doa bersama dengan suaminya. Dia berdoa. Nah, saudara bayangkan Abraham membangun mezbah doa bukan di tempat keramaian atau ada orang dulu baru ada mezbah doa. Justru nggak ada orang, di tempat yang asing. Tapi karena cintanya sama Tuhan, makanya Tuhan katakan kepada Abraham sebagai sahabat. Berarti orang yang dekat sama Tuhan. Mazmur berkata, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Luar biasa. Perjanjian apa? Nah, ini perjanjian yang membuat kita kuat. Kita nggak loyo, kita nggak lemah, karena kita percaya perjanjian Allah itu kekal. Ya dan amin. Yang membawa damai sejahtera buat kita semua. Nah, ayo di situasi seperti ini jangan sampai saudara jadi stres. Harus ada mezbah, dibangun dalam roh. Harus berdoa, menyembah Tuhan. Jangan mengurangi jam doa saudara. Jangan memperkecil kapasitas iman saudara. Kekayaan roh saudara jangan diperkecil karena saudara di rumah at home. Come on, please. Bangun roh saudara. Semakin hebat lagi karena 24 jam masih banyak waktu di rumah saudara untuk berdoa, baca firman, dan mulai mencatat pesan-pesan roh buat saudara, sehingga iman saudara semakin diperkaya. Hari-hari ini Tuhan berikan waktu ini untuk saudara bertemu dengan Dia, memperkaya imanmu lebih dahsyat lagi. Masing-masing saudara. Karena gereja adalah saudara dan saya. Haleluya. Gereja bukan gedung. Gereja adalah saudara dan saya. Dan Tuhan sedang punya waktu ini untuk saudara memperkaya iman saudara. Masing-masing. Alkitab kata dalam kitab Efesus, maka kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja saat Paulus hadir, tapi saat dia nggak hadir, dia berkata kepada umat Tuhan untuk di Efesus untuk apa? Tetap kerjakan keselamatanmu. Bukan saat aku hadir saja kamu berkarya atau kamu berapi-api, tapi justru saat aku nggak hadir, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Bukan saat ada pendeta saja rohmu dibakar. Lalu mungkin saya berkata, iya bagaimana sekarang? Kalau kemarin kami ibadah itu kan karena ada pendeta kami dibangun. Sekarang Tuhan katakan engkau adalah gembala, haleluya. Karena kita katakan satu orang diselamatkan, sesi rumah tangganya semua orang diselamatkan. Saudara adalah gembala untuk orang lain. Udah waktunya makan makanan keras, jadi seorang yang kaya dalam roh dan bukan bayi rohani lagi. Yang dilihat dari segi waktu harusnya saudara jadi pengajar dan bukan diajar lagi. Asas-asas pokok. Artinya apa? Bukan lagi baru mau belajar apa arti pertobatan, baru mau belajar apa arti keselamatan. Tidak, semua itu sudah saudara dapatkan, saudara alami. Sekarang hidup saudara menjadi berkat gembala bagi orang lain dalam kebenaran ilahi. Haleluya. Oke, saya ada satu pertanyaan. Di Indonesia ini mungkin belum bisa dikatakan semuanya sudah berpikiran bahwa perempuan itu harus bisa menuntut perempuan untuk bisa lebih berpikir progresif seperti apa yang disampaikan oleh Kartini. Masih ada beberapa yang perempuan hanya mungkin dipandang sebagai orang Jawa ngomongnya berapa M gitu kan ya, hanya untuk masak mateng apalagi gitu kan ya, hanya perempuan hanya dianggap tuh seperti itu saja. Masak, makan, manut. Nah, itu seperti itu ya. Tugasnya masak, tugasnya memberi makan. Dan ini saya manut. Saya berpikir seperti ini karena tadi Pastor Salim ngomong kalau ada kayak kematian rohani atau gimana. Nah, itu
bagaimana caranya supaya perempuan itu tidak langsung merasa ya aku cuma bisa seperti ini aja ya sudah gitu. Bagaimana caranya supaya bisa merasa aku bisa lebih dari ini? Yes, betul. Kita baca Amsal 31 ayat 21. Amsal 31 ayat 21. Saudara yang live di FB bisa ikut join baca ayat-ayat ini. Saudara yang mendengar di seluruh tanah air Indonesia dan bahkan di luar negeri juga, ayo belajar firman Tuhan, karena waktu kita baca roh kita dibangkitkan dan kita diberkati. Amin, haleluya. Amsal 31 ayat 21. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Saudara, memang di Indonesia nggak ada salju. Tapi kalau saudara nonton film dan saudara tahu dan saudara pernah ke luar negeri dan pernah rasakan gimana itu salju, ya, ini kalau orang nggak punya pakaian yang tebal, waduh, bisa mati kedinginan, saudara. Iya. Jangankan itu ya, orang demam aja gimana sih kalau demam? Demam itu harus dibungkus dengan semua kain-kain yang tebal supaya badannya hangat gitu ya. Apalagi ini salju saudara. Ya, ini orang kalau nggak pakai pakaian rangkap pasti akan tulang-tulang semua akan mungkin remuk, sakit, dan akhirnya meninggal di tempat, saudara. Tetapi di ayat ini katakan begini, wanitanya Allah, ia tidak takut kepada salju. Kita ini nggak boleh takut dengan keadaan situasi. Bukan salju memang, tapi mungkin ada banyak salju masalah-masalah. Seperti masalah, maaf kata, COVID-19 yang seluruh dunia mengalaminya. Kita nggak perlu takut kepada semua keadaan ini, karena kita harus jamin seisi rumah kita berpakaian rangkap, seisi rumah kita berpakaian roh yang tajam, seisi rumah kita ada hadirat Tuhan di dalam rumah kita, ada kebenaran firman dalam rumah kita. Ini namanya rangkap. Rangkap artinya pakaian. Kalau kita pakai pakaian hangat satu aja pasti masih rasa dingin, saudara. Nah, perlu tambah lagi yang lebih hangat, lebih lagi kain selimut yang lebih tebal, lebih lagi kenyamanan ruangannya. Mungkin ada pembakaran di dalam rumah, ada tungku pembakaran maksudnya, supaya ada hangat dalam rumah. Kita harus membuat hangat rumah tangga kita dengan menghadirkan hadirat Tuhan. Orang yang baca firman, orang yang memuji menyembah Tuhan, orang yang bersaksi tentang Tuhan, ini rohnya terbakar. Nah, ini yang saudara harus lakukan dalam rumah tangga saudara. Makanya di dalam Amsal 31 ayat 21 berkata, wanitanya Allah, engkau tidak takut kepada salju, kepada semua keadaan seisi. Karena apa? Seisi rumahmu, engkau menjamin mereka berpakaian rangkap, berpakaian roh yang tebal. Ada pujian penyembahan, ada doa, ada kesaksian, ada temu sapa dalam perkataan-perkataan roh, hal-hal yang positif yang disampaikan. Ini membuat makanan roh ini membuat saudara menjadi hangat di dalam Tuhan. Dan kita perlu mengalami ini. Artinya Tuhan ingin saudara berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, bayangkan ini di dalam Alkitab tadi, wanitanya Allah, dia yang membuat pakaian rangkap untuk keluarganya. Jadi wanitanya Allah nggak boleh berkata, kita semua lagi bagaimana takut. Apalagi maaf kata, ada keluarga saudara yang memang mengalami duka cita karena hal ini. Kalau saudara mungkin mulai mengeluh, lalu mulai menyalahkan, come on please, kita belajar dong rendah hati sama Tuhan. Tundukkan hidup kita kepada Bapa, karena kita tahu semua yang terjadi. Kalau kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan menjamin semua yang terjadi bagi kita mendatangkan apa, saudara? Kebaikan. Semua yang terjadi mendatangkan kebaikan. Bisa nggak, saudara? Sama dengan hal memberi. Siapa sih yang tidak suka kalau menerima? Semua orang senang mau terima. Ya pasti gitu ya. Tapi soal memberi itu bicara tentang apa? Kamu bisa belajar memberi karena kita ingat kita udah menerima lebih banyak dan sangat banyak dari Tuhan kita. Kalau orang tahu hidupnya dia menerima dan sangat diberkati oleh Tuhan begitu sangat banyak, dia akan gampang memberi. Hanya orang yang punya jiwa miskin, maaf kata, yang tidak pernah suka memberi. Dan saya juga percaya orang memberi gak pernah miskin, tapi dia adalah orang yang paling kaya. Dan orang yang memberi tadi karena dia tahu dia sangat terlalu kaya menerima dari Tuhan, sehingga dia akan mudah memberi. Masih dalam kitab Amsal kita belajar terus apa yang Tuhan katakan di sini untuk kita semakin dikuatkan. 31. Sekarang ayat ya, tadi ayat yang ke 21 ya. Sekarang kita lihat
ayat-ayat ini dari Amsal 31, ya. Kita melihat dari ayat yang 18. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, dan pada malam hari pelitanya tidak pernah padam. 19. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ini wanita penolong, saudara. Dia kuat di dalam roh, dan dia tahu apa yang dia lakukan, dia kerjakan, dia selalu mendapat yang namanya keuntungan. Ini kan prinsip percaya. Makanya saya katakan lagi, orang yang suka memberi dan bisa memberi karena dia menerima banyak sekali dari Tuhan. Bahkan firman Allah berkata, dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia membuat dirinya miskin karena kita ini yang miskin ini supaya diangkat menjadi kaya. Apalagi yang kurang dari Tuhan. Saya kira gampang memberi. Makanya ayat ini dikatakan ayat 19. Ayat 20, ia memberikan tangannya kepada orang yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Artinya, kalau saudara punya mentalitas adalah orang yang kaya, orang yang diberkati oleh karena Tuhan, ya oleh karena Tuhan tentunya, saudara akan gampang memberi. Memberi dukungan doa, memberi support, kata-kata motivasi, memberi kata-kata yang menguatkan, membangun, hal-hal kecil. Tapi saudara memberi kata-kata yang positif. Di hari-hari ini banyak sekali kata-kata yang negatif, yang melemahkan. Nah ayo, kembali kita Allah bangkit dan mulai tebarkan kata-kata yang positif untuk memberkati semua orang. Dan saya percaya ini yang Tuhan inginkan. Saudara dan saya menjadi penolong dalam roh, kuat karena roh Allah tinggal di dalam kita. Haleluya. Baik, pendengar setia Sasaran yang terkasih, sepertinya waktu untuk kita berdialog interaktif di sini sudah habis, dan mungkin kita sebentar lagi juga akan masuk pada doa penutup dan doa syafaat kita. Tapi sebelumnya, Mas Salim, mungkin ada sesuatu yang mau ditekankan untuk menjadi satu kata penutup kita. Yes, Amsal 31 ayat 29. Semua wanitanya Allah menghafal ayat ini dan paling suka ayat ini. Ayo, apa saudara? Kita lebih dari wanita yang lain. Kita lebih dari pemenang gitu. Yes, itu harus terjadi, saudara. Yes. Karena ada saudara berkata banyak wanita telah berbuat baik, tapi kita lebih dari mereka semua. Nah ini yang perlu diambil. Ini yang perlu saudara punya tingkatan nilai. Wanitanya Allah, engkau nggak cuma jadi seorang Kartini yang keluar dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib, tapi setelah diterangi oleh Tuhan, saudara harus ngapain? Ini jadi bagian penting. Setelah saudara menerima terang Tuhan, saudara harus ngapain? Banyak wanita di luar sana berbuat baik, banyak. Tetapi kita harus lebih dari mereka. Jadi nggak cuma berbuat baik rupanya, tapi harus mempraktekkan firman untuk berdampak dalam firman itu, sehingga orang-orang boleh dikuatkan dalam kebenaran firman. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kamu melebihi mereka semua, ya. Aku membawa kebahagiaan. Di dalamku ada sumber mata air, kebahagiaan Yesus kepada orang lain. Itu nilainya. Jadi nggak cukup saya baik, tapi baiknya karena apa? Engkau membawa kebahagiaan yang engkau terima dari Tuhan kepada semua orang. Wanitanya Allah, ayo bangkit ya, dengan hikmat yang Tuhan kasih, dengan kekayaan yang engkau miliki dalam roh. Ada kekayaan roh yang terjadi. Jangan berdiam diri. Ingat pesan saya, jangan mengurangi kapasitas imanmu di saat dunia lagi berteriak. Jangan mengurangi imanmu di saat orang lagi berteriak minta tolong. Jangan mengurangi apa yang baik dalam rohmu di saat banyak orang sedang memanggil nama Tuhan. Jangan memperkecil imanmu di saat orang-orang butuh mendukung iman mereka di dalam roh. Tuhan inginkan saudara dan saya menjadi berkat besar bagi semua orang. Wanitanya Allah, engkau penolong dalam roh, maka biarkan imanmu terus dibangkitkan menjadi penolong dalam roh, membawa kebahagiaan yang engkau terima dari Yesus untuk dunia ini berbahagia di tengah-tengah situasi yang sulit. Engkau membawa kebahagiaan Kristus. Itu yang dunia butuhkan hari-hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak semua ditanya Allah di seluruh Indonesia, ambil setiap hari 1 jam saja
24 jam ini, 24 jam, hampir 1 jam saja untuk saudara berdoa. Berdoa 1 jam. Berdoa 1 jam. Kalau ada pesan berantai, ayo doanya 3 menit bersama-sama serentak. Saya rasa 3 menit kalau orang dalam hadirat Tuhan nggak cukup 3 menit. Dia akan terus mengalami Tuhan. Jadi jangan ikut-ikutan 3 menit aja saudara. Kalau 3 menit kita keluarkan kendaraan dari garasi kita udah 3 menit. Doanya di mana? Jadi ayo berdoa ya, pray until something happen. Ya, push, pray until something happen. You must pray and pray and pray and pray. Call him, panggil nama Jesus dan berdoa 1 hour, you pray 1 hour, 1 jam aja engkau berdoa. Wanita, woman of God, ya, ayo berdoa, come on, 1 jam saja. Dan biarkan roh saudara dibangkitkan. Karena 1 jam itu rupanya ada banyak yang engkau akan rasakan. Kalau 3 menit doang engkau nggak bisa dengar suara Tuhan berbicara apa saudara, nggak bisa. 1 jam engkau bisa mendengar Tuhan berbicara lebih jauh, sehingga engkau bisa mencatat dan melakukannya. Ya, ayo saya ajak di hari yang berbahagia ini kita boleh belajar banyak, boleh mengalami emansipasi wanita, kita bisa berkarya banyak hal. Ayo gunakan waktu ini untuk you pray 1 hour, 1 jam berdoa. Ya, berdoa for your city, berdoa for your nation, berdoa, pray sampai Tuhan berbuat sesuatu kepada saudara. 1 jam. Ayo bangun roh saudara. Jangan perkecil kapasitas iman saudara, tapi biarkan roh saudara dibangkitkan, roh saudara dipulihkan oleh Tuhan untuk melihat kebesaran Tuhan jadi nyata buat saudara. Apa yang pernah engkau dapatkan dalam berita nubuatan, tumpang tangan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan buat saudara, pesan-pesan roh yang saudara dapatkan, jangan sampai itu hilang karena saudara stay home. Please, come on. Tapi rohmu harus bangkit, ya. Rising up to Jesus. Dan mulai speak bless. Apapun yang engkau lakukan dan perkatakanlah selalu adalah berkat bagi semua orang. Speak bless. Itu yang terjadi. Melawan semua yang engkau dengar negatif, you must speak bless. Harus memperkatakan berkat bagi semua orang, sehingga mereka dikuatkan dan diberkati. Haleluya. Oke, itu pesan saya buat saudara, dan ada beberapa doa yang kita akan berdoa. Dan jika saudara live, you want to together in pray, ada beberapa teman-teman yang saya lihat lagi join dari Belanda. Ya silakan bisa send your request for pray, we pray together. Beberapa teman-teman dari Indonesia yang sedang juga watching bersama-sama live, silakan minta dukungan doa saudara, kita akan berdoa buat saudara ya. Dan yang sudah masuk kita akan mendoakan saudara. Nah, iman saudara dibangkitkan. Kami berdoa di studio, tetapi roh saudara yang mempercayai firman Allah itu engkau aminkan bahwa doamu Tuhan menjawab, bahkan lebih dari yang kau minta, Tuhan memberikan jawaban itu buat saudara. Haleluya. Kita berdoa. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Haleluya. 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 Kami berdoa malam ini Tuhan untuk semua wanitanya Allah di seluruh tanah air Indonesia, bahkan woman of God in the world. We pray together. We call your name Jesus. Kami memanggil namamu Tuhan yang besar. Mari turunlah berkat-Mu atas kami. Berkati kami dengan roh yang terbakar. Terima kasih untuk panggilan roh yang kami terima. Dan kami percaya roh Tuhan Allah di dalam kami sangat besar kuasanya. Berkati mulut kami, berkati telinga roh kami, berkati mata roh kami, berkati penciuman roh kami, supaya kami merasakan Engkau hadir di setiap waktu kami. Dan kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami yang kami niatkan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk Ibu Flora yang boleh Tuhan berikan mujizat bahwa anaknya sembuh, bahkan keluarganya semua mengalami satu kemenangan yang besar. Kami bersyukur untuk jawaban Tuhan. Kami berdoa untuk semua wanitanya Allah yang mengalami hal yang sama mungkin di luar sana, yang dimana keluarganya, familinya sedang sakit dalam COVID-19. Kami berdoa Bapa, lepaskan semua roh yang menakutkan dari hidup mereka, dan biarlah rohnya menyala-nyala. Bangkitkan semangat daripadamu kepada mereka, untuk mereka percaya akan janjimu, karena kekuatan
kebenaran firman-Mu membuat setiap orang bersuka cita dan mereka melihat mujizat Tuhan terjadi, mereka berkemenangan, sembuh dan pulang menjadi kesaksian besar bagi semua orang. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, setiap pulau, setiap daerah, setiap kota yang mengalami hal ini. Kami berdoa awan gelap disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terang Tuhan bersinar atas kota kami, atas bangsa kami. Berkati semua orang-orang yang terlibat dalam mendukung atau membantu untuk penyembuhan COVID-19 ini. Berkati mereka, para medis, semua dokter yang terlibat. Berkati semua orang yang di lapangan, orang-orang yang mendukung, mensupport, supply apapun untuk kemajuan atau kesembuhan. Kami berdoa, lakukan bagian-Mu. Memang kuda disiapkan untuk peperangan, tetapi Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan. Memang semua orang berjuang melakukan sesuatu, tetapi kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang memberikan kemenangan, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Maka oleh karena itu malam ini kami bersatu hati berdoa, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi. Semua orang yang panggil nama Tuhan malam ini, mereka mendengar dan melihat ada miracle come true. Adalah mujizat Tuhan terjadi saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tutup bungkus semua keluarga kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, halaukan semua awan gelap ini. Kami minta mujizat Tuhan terjadi, kemuliaan Allah nyata. Ampuni semua dosa, kesalahan kami. Ampuni Tuhan apapun yang manusia lakukan di hadapan-Mu yang tidak berkenan. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni hidup kami masing-masing. Ampuni keluarga kami, ampuni kota kami, ampuni daerah kami, ampuni bangsa kami, ampuni seluruh muka bumi ini. Dan biarlah belas kasih Tuhan nyata atas setiap kami, doa-doa kami Engkau dengar. Dan malam ini hamba ingin berdoa Tuhan untuk beberapa orang yang mengirim doa untuk Nonis di Gejayan. Kami berdoa Bapa untuk kehidupannya, supaya semakin semangat berdiri menjadi perempuan kitanya Allah, melayani Tuhan dengan dahsyat. Hamba berdoa kalau ada tanya Allah yang memiliki doa yang sama, kami doakan mereka juga, bangkitkan semangat iman untuk percaya. Malam ini juga kami terima urapan yang baru, kami terima kuasa yang baru, dan kami percaya in the name of Jesus, roh kami dibakar, kami dibangkitkan, kami dipulihkan, kami diberkati untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Putio, kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati kehidupannya, supaya wanita hebat Ibu Dwi Asih boleh menjadi bagian dalam pergerakan roh, untuk bagaimana penyakit-penyakit yang menimpa kehidupannya dikalahkan oleh imannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kayak berdoa untuk para suami, untuk rumah tangga dari Bapak Putio, Engkau memberkati dalam kasih sayang Bapak. Kayak meminta supaya malam ini semua iman ditambahkan. Engkau berkata kalau kami kurang iman, maka kami minta kepada Tuhan tambahkan. Malam ini kami minta tambahkan kepada kami iman, supaya kami punya iman untuk berjuang, dan kami percaya kami memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Kami berdoa Bapak, kami percaya kalau kami misalkan semua, maka yang terbaik terjadi atas Bapak Putio dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Herwi di Remajan, Tuhan memberkati kesehatan dari Ibu Sudirno, Ibu Budina, Ibu Hariho, untuk Ibu Sri Wahyuni, untuk Bapak Sugeng Mulyono, untuk Ibu Tri Sunardi, Bapak Muga Harjo, untuk Nugroho Yulianto, untuk Saudara Yonatan. Kami doakan Tuhan, permohonan doa dari Ibu Hertiwi untuk teman-teman beliau yang sakit. Kayak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus malam ini, mujizat Tuhan terjadi. Bahkan kami yang ada di seluruh kota yang lain yang mungkin mengalami kurang enak badan kami capek, lelah karena pikiran-pikiran negatif, semua hal yang membuat kami lemah tubuh, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa malam ini, kami mengalami kesembuhan in the name of Jesus. Kami dipulihkan, jiwa kami dipulihkan, buat hati kami melekat dengan Tuhan sampai kami mengalami kemenangan dalam Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Nita, Engkau berkati Ibu Nita Tuhan, untuk berdoa untuk Ganes Sabtoto agar supaya bisa
senang, menyenangkan hati Tuhan, imannya dibangkitkan. Kalau ada doa yang sama yang diminta kepada semua keluarga, anak-anak mereka untuk semangat mencari Tuhan, mencintai Tuhan, kami doakan semua yang stay home di rumah tetap mengadakan worship, menyembah Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, reading the Bible. Kami berdoa roh mereka semua dibangkitkan dalam kuasa kemenangan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Olivia supaya dilancarkan untuk memperoleh atau bertemu dengan jodoh yang tepat. Kalau ada orang-orang yang berdoa untuk jodoh, kami dukung iman mereka. Kami tahu jodoh yang tepat dari Tuhan, maka Tuhan berikan pada orang yang tepat. Kami berdoa untuk Lionel juga, Engkau memberkati kehidupan iman, mengalami Tuhan dan mencintai Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kayak berdoa untuk Mbak Hayung di Bantul. Kayak berdoa ya Bapak, Engkau memberkati supaya mata yang sakit ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Bapak Yusak di Jakau. Engkau memberkati Tuhan dan meminta doa untuk Ibu Christina Agusta supaya tetap sehat. Kami berdoa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami berdoa Tuhan Yesus, inside we heart, hati kami happy in you, sangat bahagia dalam Engkau, dan kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gembira karena firman-Mu. Engkau berkata dalam kitab Mazmur 37 ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kami. Malam ini kami berdoa, taruhlah roh kami untuk ingat kepada Engkau dan mengasihi Engkau dan mencari wajah-Mu terus, dan roh kami dipulihkan. Kami bersuka cita karena Engkau, maka Engkau menjawab semua yang kami doakan. Dan kami doakan teman-teman kami di studio maupun yang sedang watching live, kami doakan mereka dalam semua keadaan, situasi, rumah tangga diberkati, pelayanan diberkati, hidup roh wanita-wanitanya Allah di semua tempat dibangkitkan, dipulihkan. Hamba berdoa untuk woman of God, wanitanya Allah di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air Indonesia, di bangsa-bangsa yang lain. Kayak berdoa, bangkitkan wanitanya Allah, mereka berdiri untuk Tuhan dan menjadi bagian penting untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba meminta malam ini semua wanitanya Allah rohnya dibangkitkan, wanitanya Allah rohnya dipulihkan, wanitanya Allah berdiri untuk Tuhan, berkarya nyata. Dan dalam doa-doa mereka 1 jam nanti, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, dan Tuhan Engkau mengadakan mujizat-Mu. Bagimu pujian, bagimu hormat. Berkati semua orang yang sedang mendengarkan sesi ini Tuhan melalui hamba-Mu, dan kami percaya kami semua dibangunkan dan diberkati. Kami berkati studio Sasando FM, memberkati semua kru yang ada, memberkati hamba-Mu Pak Daniel dan keluarga. Kami memberkati semua orang yang di jembatan untuk kabar baik ini diberitakan terus. Berkatilah mereka dalam kemurahan kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya Bapak menjawab lebih dari yang kami doakan, dan bagimu lah pujian, hormat, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati, katakan bersama-sama haleluya. Amin, 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 amin. God bless you all. Amen, haleluya.